Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Wahyu Utomo dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik sahabat Wahyu, insya Allah pada sesi kali ini kita akan membahas Palestina. Untuk itu tema bincang bersama sahabat Wahyu pada sesi kali ini yaitu Palestina membara, 8.535 korban nyawa, Papua kelaparan 24 korban nyawa. Baik, kita ketahui bahwa bumi para nabi itu kembali bergolak. Tanah Palestina kembali dibombardir oleh Zionis Yahudi laknatullah. Dari informasi yang kami dapat, Kemenkes Palestina menyatakan ada 8.535 yang syahid sampai hari ini, di antaranya 3.542 adalah anak-anak. Tetapi kita mendengar bahwa di Papua ada saudara-saudara kita berjumlah 24 orang meninggal karena kelaparan, dan keduanya ini merupakan bencana kemanusiaan. Untuk itu kita akan mengambil tema Palestina membara, 8.535 korban nyawa, Papua kelaparan 24 korban nyawa. Baik, untuk itu saya undang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, kami semua di sini juga baik, Bang Rocky. Kita pada saat ini akan membahas terkait tema Palestina dan Papua, di mana memang di Papua sendiri, di negeri kita sendiri, ternyata ada bencana kelaparan, Bang Rocky. Ada 25 orang meninggal karena kelaparan. Kemudian kita ketahui mulai dari tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, Palestina kembali bergolak, gitu kan, sampai hari ini korban terus bertambah. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan kondisi baik di Palestina maupun di Papua yang terjadi di Indonesia, Bang Rocky? Baik, sebelumnya saya menyapa para pemirsa Bincang Sahabat Wahyu dimanapun berada di seluruh negeri. Memang ini kondisi yang memprihatinkan buat kita ya, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Dalam global maupun nasional, dua-duanya kita mendapat kabar yang sedih ya. Di Palestina ada 8.525 korban nyawa, itu belum termasuk yang mungkin hilang ya. Kalau sampai dihitung yang hilang mungkin di atas 10.000 itu. Dan itu dari beberapa hari kemarin. Kalau dihitung mungkin hari ini ada bertambah lagi. Dan sasarannya memang saya lihat Zionis Yahudi bukan menyasar pasukan, bukan perang, tetapi dia memang menyasar anak-anak dan wanita. Sehingga kalau kita lihat jumlah anak-anak di atas 3.000 yang korban itu. Jadi sangat banyak. Belum wanitanya. Jadi ini menurut saya ya bencana kemanusiaan, bentuknya genosid ini. Ini menurut saya sudah pelanggaran HAM yang berat, dan harusnya Israel Yahudi laknatullah ini segera dihukum sebenarnya. Kalau dunia internasional memang adil. Tapi faktanya memang sampai hari ini tidak. Nah, ternyata bukan hanya di belahan internasional kabar duka itu. Ternyata di dalam negeri kita sendiri ada di Papua untuk kesekian kalinya ya, saya bilang kesekian kalinya, ada rakyat Papua yang meninggal karena kelaparan. Jadi walaupun mungkin Pak Wapres mengatakan bukan karena kelaparan, hanya karena kurang makan, saya pikir ini juga bahasanya apologis ya, kategorinya itu membela diri menurut saya. Jadi menurut saya ini nggak tepat juga. Tapi yang jelas itu yang kesekian kalinya Papua mengalami bencana kelaparan ya. Yang kelaparan itu sampai mengorbankan jiwa. Jadi kalau kita lihat di catatan ini di bulan Juli saja itu di Agadigomi ini, Agandugam itu puncak juga, kita ada 6 orang meninggal di Juli 2003. Di bulan Agustus
Agustus 2022 di Lanijaya ada 4 orang meninggal. Bulan Juni 2015 di Lanijaya juga 11 orang meninggal. Di tahun 2009 di Yahukimo itu lebih banyak lagi, 92 orang meninggal. Desember 2005 Yahukimo 55. Sebenarnya kalau kita lihat ini berulang terus, berarti sebenarnya kita tidak belajar dan tidak serius mengatasinya. Jadi bencana kelaparan kan saya selalu bilang itu bukan tiba-tiba orang lapar langsung mati, itu butuh beberapa lama, butuh lelah dulu, sakit dulu, lemas dulu sampai tidak berdaya baru kehabisan tenaga dan mungkin sampai sakit dan mati. Nah ini menurut saya ini bencana kemanusiaan. Jadi di belahan dunia ini ada 2 bencana kemanusiaan, baik di Palestina yang sudah 8.000 lebih korban nyawa, ternyata di dalam negeri di atas bumi yang kaya raya ada terakhir kemarin data 24 korban nyawa karena kelaparan. Saya pikir ini tidak layak untuk kita dengar di negeri yang mayoritas kaya raya alamnya, apalagi di tanah Papua yang kekayaan alamnya luar biasa kayanya. Saya pikir ini hanya karena salah urus dan mungkin para politisi dan pemerintah sibuk dengan urusan politik. Mungkin itu Bung Wahyu. Baik. Artinya memang meskipun pemerintah tidak pernah belajar ya Bang Rocky, di mana memang warga Yahukimo ini bukan pada saat ini saja mengalami kelaparan dan sampai meninggal. Banyak korban jiwa yang sudah berguguran di sana, namun justru cawapres kita menyangkal bahwa beliau menyatakan tidak ada yang mati kelaparan atau kekurangan pangan. Kalau kekurangan pangan, iya, ya di situ masalahnya, karena kekurangan pangan itulah warga saudara-saudara kita di Papua mengalami kelaparan. Baik, Bang Rocky, sebenarnya terkait memang baik di Palestina maupun di Papua, kita melihat bahwa di dunia ini banyak korban nyawa gitu kan, nyawa yang meninggal gitu kan. Tapi ternyata penanganannya sampai saat ini tidak serius, baik itu di Indonesia maupun kita ketahui bagaimana dunia atau negara-negara baik PBB ataupun yang sejenisnya itu untuk serius menghentikan gitu kan. Apakah memang hal ini salah para pemimpinnya atau memang sistem global yang gagal menjamin keamanan manusia di dunia? Maupun kalau kita lihat secara lokal misalkan di Papua, Bang Rocky. Bagaimana tanggapan Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat memang ada 2 hal penting ya yang memang menyebabkan faktor bencana kemanusiaan ini terjadi. Yang pertama memang ada faktor manusianya atau faktor para pemimpinnya yang memang tidak cakap mengurus ini dan juga tidak amanah dalam memegang kepemimpinannya, sehingga dia abai dan dibiarkan orang korban jiwa sampai sekian ribu orang, termasuk di Papua berulang-ulang korban dan nampaknya tidak menjadi perhatian serius dan tidak jadi pelajaran. Jadi ini faktor pertama adalah faktor manusianya, para pemimpinnya yang memang tidak amanah dalam memandang nyawa manusia itu seperti apa. Yang kedua, memang itu juga didukung yang paling penting adalah sistem tata dunia dengan sistem kapitalismenya ini yang menurut saya ada sistem yang istilah Bung Ihsanuddin Nursi itu mengatakan sistem serakah. Sistem serakah itu siapa yang bisa menguasai sumber daya, yang menguasai kekayaan alam, yang menguasai resource, dia yang terkumpul di pusat-pusat kekayaan itu di orang tertentu saja. Artinya 1% menguasai 99%. Ada yang bilang mengatakan 20% menguasai 80%. Nah, bahkan ada yang bilang 20% menguasai kekayaan alam, setengahnya kekayaan negara misalnya. Ini banyak sekali yang memberikan analogi bahwa kekayaan alam maupun sumber-sumber daya alam dan sumber makanan, sumber kekayaan yang ada itu justru hanya dikuasai segelintir orang. Dan orang-orang itu yang mempunyai akses kekuasaan maupun akses ekonomi yang kuat. Itulah dengan sistem kapitalisme itu. Dan dengan sistem itu pula, manusia itu tidak terlalu dianggap penting karena hanya dianggap sebagai
salah satu komponen produksi dalam sistem ekonomi. Jadi sumber daya manusia itu dianggap sebagai salah satunya saya seperti mesin juga gitu, seperti alat-alat dan mesin. Jadi dia hanya salah satu komponen dalam suatu sistem ekonomi. Nah ini yang membuat menurut saya membuat orang tidak menghargai nyawa manusia. Sangat miris dan tragis ketika dunia dipimpin dengan sistem global yang di bawah ideologi kapitalisme. Nah ternyata keserakahan itu semakin menjadi-jadi. Mereka menguasai hampir seluruh kekayaan alam di negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga, tetapi rakyatnya miskin-miskin, bahkan ada yang kelaparan. Termasuk tadi di Papua itu kelaparan itu efek dari kapitalisme. Bukankah di sana ada perusahaan Freeport McMoran dari Amerika yang kaya raya itu, tetapi di kiri kanan lereng gunungnya itu masih di seputar tanah Papua masih ada yang kelaparan bahkan sampai kehilangan nyawa. Nah demikian juga dalam menyelesaikan masalah Palestina. Sekian lama itu orang berunding terus, bahkan Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi, lebih dari 30 resolusi dikeluarkan, tetapi juga tidak menyelesaikan masalah, tidak menjadi solusi bagi persoalan Palestina. Dan nampaknya para pemimpin tidak amanah ketika melihat korban nyawa sebegitu banyak, mereka diam-diam saja, tidak terlalu peduli. Mungkin ada yang pura-pura peduli dengan menyatakan bela sungkawa, kemudian membantu dengan mengirim obat dan makanan, tapi kan itu tidak menyelesaikan persoalan. Jadi ibaratnya itu tetangga kita kerampokan, dilukai oleh para perampok, kita datang membantu obat-obatan, kita datang memberikan makanan. Tapi perampoknya kita biarkan saja, sehingga setelah kita obati, setelah kita kasih makan, dipukul lagi sama perampoknya lagi. Itu seperti itulah gambaran Palestina dengan Zionis Yahudi. Jadi Palestina selalu dijadikan korban. Bahkan bukan hanya dilukai, tetapi sampai terbunuh. Sampai 8.000 lebih manusia terbunuh. Dan ini menurut saya tragedi kemanusiaan yang sangat besar, di mana seluruh dunia diam dan pura-pura bisu, pura-pura tuli, tidak memberikan respon yang cukup. Walaupun ya kita tidak menafikan di Amerika sendiri sudah ada para masyarakat yang peduli dengan Palestina, yang sudah sadar bahwa ini kebijakan negara yang keliru yang membuat korban nyawa itu banyak. Tapi dasar para pejabat yang tidak amanah itu, mereka seperti tidak punya hati, tidak punya rasa kemanusiaan sehingga korban begitu banyak. Saya pikir inilah dua penyebab utama, yaitu penyebab pejabat yang tidak amanah, kedua sistem politik global dengan tata dunia baru dengan sistem kapitalisme itu menyebabkan korban begitu banyak. Jadi mereka itu menimbulkan korban nyawa begitu banyak sambil menuding bahaya atau ancaman ideologi radikal. Mereka menuding Islam sebagai ideologi radikal. Padahal mereka sendiri yang membuat kerusakan, mereka yang membuat kehancuran, mereka yang membuat masyarakat banyak terbunuh. Tetapi yang dituding radikal Islam. Nah ini menurut saya memang luar biasa. Dan luar biasa sikapnya. Nah, ada yang menyampaikan bahwa apabila nanti pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin ini membela, khawatirnya justru akan terjadi perang, di mana saat ini Amerika, kita ketahui Amerika adalah negara adidaya. Justru ketika pemimpin-pemimpin Islam nanti membantu Palestina, itu akan membuat kekacauan di dunia ini dan terjadi peperangan. Apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Iya, itu seperti para preman mengancam orang yang punya hak. Udahlah, saya rampas tanahmu, saya rampas rumahmu, kamu jangan minta balik, kalau minta balik nanti kita perang. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini para preman merampas tanah, kemudian menakut-nakuti. Sementara kalau menurut saya justru para pemimpin-pemimpin negara-negara Muslim, terutama tetangga-tetangga pada Palestina itu, harus mengambil peran yang lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Ini kan ada dua persoalannya. Persoalan pertama adalah orang yang merampas tanah, orang yang merampok. Kedua, mereka melukai warga yang dirampoknya itu. Maka penyelesaiannya juga harus dua. Pertama, dia menolong orang yang korban dirampok ataupun dijarah tanahnya itu, diobati, kemudian dia kalau ada butuh makanan diberi makanan, kalau butuh bantuan pakaian dikasih pakaian, kalau dikasih obat-obatan. Nah itu satu sisi gitu. Memang kita wajib lakukan dalam konteks itu.
Tapi kita juga harus membantu orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan penyerangan ini atau melakukan perampasan. Cara membantu Hmm. orang yang sedang melakukan perampasan adalah menghentikan kezalimannya atau perbuatan melakukan keburukannya itu. Dengan apa? Dengan menghentikan dia. Caranya apa? Ya, kalau dia Hmm. dinasihati tidak bisa, maka harus dengan kekuatan atau dengan kewenangan. Nah, ini seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637. Ketika itu Hmm. Palestina juga dikuasai oleh Romawi di bawah pimpinan Atrobun. Lalu Hmm. Khalifah Umar mengirim pasukan untuk membebaskan Palestina dan itu akhirnya bebas. Jadi kalau menurut saya solusi untuk Palestina memang harusnya mengikuti dan contoh orang yang pernah sukses menyelesaikan masalah Palestina. Jadi ada dua itu. Jadi satu, mencegah orang yang melakukan kejahatan itu harus dicegah. Dengan cara apa? Dengan cara menasihati, kalau tidak bisa nasihati dengan kekuatan dan mengirimkan militer misalnya, untuk mencegah dia kan gitu. Nah, yang korban tadi ya harus ditangani juga, diobati. Nah, ini kita harusnya berbagi peran. Hmm. Kaum muslimin yang bisa mengirim obat dan makanan, ya tentu dia berkewajiban mengirimkan itu, membantu itu. Tapi bagi para pemimpin yang punya kekuatan, punya kewenangan, punya diplomasi, punya persenjataan, dia harusnya melakukan pembelaan dalam konteks itu. Jadi ada dua pihak yang harusnya dibebani dalam urusan ini. Nah, kecuali pihak yang ketiga, orang yang tidak punya kewenangan, tidak bisa berbicara untuk melakukan pembelaan, tidak bisa Hmm. membantu dengan bantu kirim makanan, maka dia cukup dengan doa. Itulah lemah iman. Jadi tidak, dia mengingkarinya dalam hati. Nah, sepanjang masih bisa berdoa dengan lisan, dengan bersuara, dengan amal, maka harus semua jenjang itu diikuti dan dilaksanakan sehingga persoalan ini cepat selesai. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Rocky. Kita ketahui memang pada tanggal 7 Oktober itu Hamas yang menyerang Israel dahulu. Banyak pihak yang menyatakan bahwa apakah benar alasan yang mulai melakukan atau penyerangan Hamas, makanya Israel tuh menyerang. Apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan-pernyataan seperti ini gitu, seolah-olah bahwa ketika Hamas ini membela diri justru disalahkan gitu, padahal kita ketahui penindasan kaum Yahudi di Palestina itu sudah terjadi itu puluhan tahun, tapi ketika Hamas melakukan pembelaan justru terdengar nada-nada sumbang seperti ini, Bang Rocky. Ya, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak memahami faktual, kemudian asal bicara, kemudian tanpa memahami betul, kemudian dia memberikan komentar. Nah, komentar ini ada beberapa pihak ini. Kalau ada yang memang komentarnya objektif, tapi karena kurang bahan Hmm. atau kurang data, bisa jadi keliru. Tapi ada juga memang yang komentarnya memang miring terhadap Palestina, itu karena memang sudah dari awal berpihak pada Yahudi laknatullah Israel itu. Hmm. Sehingga ya entah kita tidak tahu dia dapat apa dari sana, sehingga dia cenderung membela ke sana. Padahal secara faktual dan sejarah kita bisa melihat bahwa uh, tidak pun diserang oleh Hamas, uh, Israel Yahudi laknatullah ini dari tahun 48 itu terus memperluas tanah dan keberampasan tanahnya itu. Hmm. Jadi kalau kita lihat kan dari tahun 48 dia mulai menggusur merampas tanah terus sampai hari ini. Diserang atau tidak Ya. dia terus melakukan penyerangan gitu. Jadi kalau orang mengatakan ini gara-gara Hamas menyerang duluan, ini pernyataan yang salah alamat. Karena Hmm. fakta sejarah membuktikan tanpa ada serangan dulu dia juga tetap menyerang terus-menerus gitu. Hmm. Nah, kedua, kalaupun Hamas yang menyerang, itu kan dalam konteks ingin mengambil kembali hak milik dia gitu. Dalam konteks Hmm. tanah kaum muslimin yang dirampas oleh Zionis Yahudi laknatullah ini. Jadi semestinya cara pandang kita, kalau kita melihat orang yang ingin mengambil alih haknya, harusnya didukung supaya terjadi keadilan. Dan orang yang merampas hak orang lain mestinya dihukum. Hmm. Bukan malah dibilang, oh kamu jangan begitu, jangan menyerang. Boleh mengambil haknya tapi jangan menyerang. Nah, gimana? Sementara orang yang tidak yang mengambil hak orang lain ini tidak merasa bahwa dia
mengambil haknya sehingga seenaknya aja. Nah, jadi kalaupun tidak diserang, dia selalu menyerang duluan. Nah, ini menurut saya Hmm. pernyataan itu tidak sesuai fakta dalam sejarah bahwa yang terus melakukan penyerangan terus-menerus adalah Zionis Yahudi laknatullah Israel. Jadi ini pernyataan yang harus hati-hati. Sebagai Muslim begini, kalau belum bisa membantu saudara-saudaranya di Palestina Hmm. dengan tindakan, dengan amal, dengan membantu, dan belum bisa memberikan support, minimal dengan doa, Hmm. minimal dengan ucapan. Kalau tidak pun mampu dengan ucapan, mending diam daripada tidak membantu sama sekali, malah menyalah-nyalahkan seperti itu. Mau jawaban apa yang bisa disiapkan ketika nanti bertemu Allah dan Rasulnya di akhirat ditanya, apa pembelaanmu terhadap saudara-saudaramu yang dizalimi sampai Hmm. 8.000 lebih dibunuh oleh Zionis Yahudi laknatullah. Nah, bagaimana kita menjawab? Sebagai sesama Muslim, pasti punya kewajiban yang harus kita kerjakan. Nah, oleh karenanya, kalaupun belum bisa membantu, belum bisa melakukan sesuatu, minimal jangan menyalah-nyalahkan. Minimal itu. Baik, baik. Saya ambil ini ada pernyataan dari eh, sebentar, Ketua Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa atau FDMPB, Ahmad Sastra, beliau menyatakan begini Bang Rocky, bahwa selama ini itu jalur perundingan yang dilakukan oleh negara-negara barat termasuk kita ketahui PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan otoritas Palestina dan kaum Yahudi penjajah itu tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi warga Palestina. Justru wilayah Palestina itu makin terus dicaplok oleh entitas Yahudi. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa badan-badan hak asasi manusia baik itu PBB, UNHCR itu sejak tahun 2006 itu sudah mengeluarkan kurang lebih 45 resolusi untuk menentang kaum Yahudi. Namun tak ada satupun yang digubris. Apakah jika pertanyaan jika kondisinya seperti itu, apakah tidak sebaiknya dibubarkan saja PBB dan badan-badan seperti ini, Bang Rocky? Apa tanggapan Bang Rocky? Ya, sebenarnya begini, kita tahu bahwa fakta di dunia ini mana yang melakukan kezaliman, mana yang dizalimi. Kita udah tahu Hmm. petanya. Nah, sekarang ada upaya untuk mendamaikan keduanya. Hmm. Nah, yang difasilitasi oleh siapa? Dunia internasional termasuk badan-badan lembaga internasional tersebut, badan-badan dunia termasuk PBB, termasuk UNHCR, termasuk yang lain-lain Ya. untuk membantu. Tapi kan itu sudah ada kurun waktu yang begitu panjang dan ternyata kan sampai hari ini tidak berhasil. Bahkan bukan sekedar mendamaikan, mempertahankan wilayah Palestina supaya tidak dirampas oleh Zionis Yahudi itu pun tidak bisa. Hmm. Kan kalau kita lihat catatan dari tahun 1948 sampai sekarang, itu kan tanah yang dirampas semakin hari semakin besar dan Ya. penduduk Palestina semakin kecil memiliki tanah itu. Semua tanah dirampas gitu terus. Dan itu kan sudah ada kalau tadi bilang puluhan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Palestina itu justru tidak menjadi solusi, justru Hmm. menguntungkan kaum Zionis Yahudi laknatullah itu. Dan itu berlangsung terus-menerus gitu. Hmm. Sehingga kalau kita lihat berarti uh, penjajahan di bumi Palestina juga perampasan tanah di sana ada andil besar dari lembaga-lembaga internasional itu Hmm. karena faktanya sekian puluh tahun itu mereka memfasilitasi mau resolusi, tapi faktanya justru makin meluas kekuasaan Hmm. tanah yang dirampas. Sehingga kalau kita lihat begitu berarti kan gagal, justru menguntungkan pihak Zionis Yahudi tadi. Oleh karenanya, karena justru gagal dan menguntungkan pihak sana dan melakukan kezaliman secara bersama, mestinya mereka malu dan harusnya dibubarkan. Nah, kalau perlu bikin yang baru ataupun membuat formulasi lain. Tapi yang pasti perundingan bukan jalan yang tepat untuk penyelesaian masalah Palestina, apalagi two state, dua negara. Hmm. Itu adalah solusi yang konyol menurut saya. Dan itu tidak pada tempatnya karena sama dengan berunding dengan perampok dan Hmm. menyerahkan tanah yang dirampoknya itu kita akui. Saya pikir itu bukan suatu hal Baik. yang Baik, ketika solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh misalkan PBB
menginginkan solusi dua negara. Sampai saat ini pun justru kondisinya Palestina semakin wilayahnya semakin kecil, semakin habis, gitu kan. Kemudian pertanyaannya apa solusi tuntas untuk menyelesaikan permasalahan Palestina ini, Bang Rocky? Ya, jadi kalau kita bilang mau menuntaskan masalah Palestina, dalam catatan sejarah ada dua pemimpin besar yang pernah sukses menyelesaikan masalah Palestina, yaitu tahun 637 itu di masa Khalifah Umar, yang kedua tahun 1187 itu di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dua-duanya bisa menyelesaikan masalah Palestina. Dan dua orang ini mestinya kita contoh bagaimana cara menyelesaikan yang sukses. Yang pertama di Khalifah Umar. Khalifah Umar itu memang mengingatkan kita bahwa tanah Palestina itu bumi yang diberkahi, bumi para nabi, kiblatnya umat Islam yang pertama, dan itu tanah yang disucikan. Oleh karenanya, ini tidak boleh dipisahkan dari persoalan kaum muslim. Yang kedua, di bumi Palestina juga ada saudara-saudara muslim, sebagaimana mereka tinggal di sana kan mempertahankan bumi Masjidil Haram ataupun Al-Aqsa itu. Nah, sehingga kalaupun ada saudara-saudara kita, sebagaimana seorang muslim itu kal jasa dan wahid, jadi seperti satu tubuh. Jadi kalau tubuh kita itu misalnya kaki kita menginjak paku, maka dia akan kepala otak itu memerintahkan kakinya segera diangkat, tangannya segera mencari obat, mengobatinya. Nah, ini mestinya umat Islam itu seperti itu. Kalau ada di Palestina umat Islam dibom, dibunuhi, mestinya ada perintah dari saraf-saraf untuk apa? Untuk menggerakkan tangan, membantu, mengobatinya, kemudian menghindarinya atau mencegahnya. Itu normalnya begitu. Nah, kalau sekarang misalnya ada saudara-saudara kita di Palestina dibom, dibunuhi sampai 8.000 lebih meninggal, tetapi tidak ada kesadaran dari para pemimpin-pemimpin di seputar Palestina, baik itu Mesir, Turki, Iran, Yordan, Lebanon, dan seterusnya, untuk segera menggerakkan tangan-tangannya, memberikan bantuan, mengobati, kemudian mencegah orang yang berbuat zalim itu. Nah, semestinya itu harus ada perintah dari otak begitu, atau kesadaran itu. Nah, kalau itu tidak ada, berarti abnormal ini. Berarti tubuh umat Islam ada yang bahaya. Atau mungkin tidak ada komando. Nah, ini persoalan berikutnya. Nah, berarti memang kita butuh untuk menggerakkan seluruh kekuatan kaum muslimin seperti satu tubuh. Nah, yang ketiga, alasan Palestina itu adalah tanah kharaj. Karena pernah dibebaskan oleh Khalifah Umar dengan mengirimkan pasukan, maka status tanah itu adalah tanah kaum muslimin, tanah kharajiyah. Dan itu status tanah kharaj milik kaum muslimin itu bisa sampai hari kiamat nanti, tidak berubah statusnya. Karena itu warisan para syuhada, mestinya umat Islam mempertahankan. Umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya yang punya kualitas, tapi seluruh dunia. Karena itu warisan umat Islam. Nah, bagaimana itu penyelesaiannya? Penyelesaiannya harus mencontoh Khalifah Umar yang pernah sukses, yaitu apa? Dengan mengirimkan pasukan, dengan jihad fisabilillah. Hanya itulah yang bisa mengusir Zionis Yahudi laknatullah itu dari bumi yang diberkahi. Karena kalau berharap perundingan, sudah kurang banyak apa perundingan. Ratusan perundingan tidak menghasilkan apa-apa kecuali justru memperluas tanah rampasan itu. Kalaupun mau mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, sudah berapa puluh resolusi dikeluarkan, tapi toh tidak berefektif dan tidak memberi solusi, bahkan justru dianggap sampah oleh negara Zionis itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka solusi yang tepat adalah solusi yang mengikuti orang-orang yang pernah sukses menyelesaikan masalah Palestina, yaitu contoh Khalifah Umar. Nah, kalau mencontoh Khalifah Umar, berarti kan sebenarnya itu mengikuti sunnah Nabi juga. Karena Nabi pernah berpesan, alaikum bisunati wa sunatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau mengikuti Khalifah Umar itu kan salah satu khulafaur rasyidin. Itu perintah Nabi itu untuk mengikutinya. Jadi contoh bagaimana membebaskan Palestina, contohlah bagaimana Khalifah Umar mengirimkan pasukan. Tetapi tentu kita bisa melihat bahwa pemimpin sekarang itu tidak ada yang mengomando karena kita tidak punya satu pemimpin global atau pemimpin umat yang utama. Beda dengan umat Katolik punya pemimpin global sedunia, yaitu Paus. Umat Islam mestinya harus punya pemimpin global yang namanya khalifah yang menggunakan sistem khilafah. Saya pikir kalau itu dilakukan, maka
tidak sulit untuk membebaskan dan menyelesaikan masalah Palestina. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan closing statement dari tema kita kali ini, yaitu Palestina membara 8.535 korban nyawa, Papua kelaparan 24 korban nyawa. Silakan Bang Rocky. Ya, dari dua peristiwa itu, maka kita sebenarnya sebagai manusia normal punya kewajiban untuk menghentikan bencana itu dengan berbagai level kita. Bagi yang punya kekuasaan dan kewenangan, maka wajib untuk menyelesaikan dengan kekuasaan dan kewenangannya itu. Bagi yang pemimpin yang punya kekuasaan, kepala negara, kepala pemerintahan, harus menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi itu dengan diplomasi dan mengirimkan pasukannya untuk menghentikan kebiadabannya. Bagi yang tidak punya kewenangan dan kekuasaan, dia punya lisan, maka kita menggunakan lisan-lisan kita untuk bersuara, melakukan pembelaan dan menasihati orang yang punya kewenangan untuk mendorong mereka melakukan kewajiban mereka. Bagi yang level 3 tidak bisa bersuara, takut misalnya, tidak punya kewenangan karena tidak berkuasa, maka dia bisa mengingkarinya dalam hati, tapi itulah selemah-lemah iman. Saya pikir 3 level itu ada di semua kewajiban di kaum muslimin. Apapun posisi kita, kita harus mengambil peran untuk melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan juga mencegah terjadinya pembantaian dan kezaliman yang lebih luas lagi dengan cara apa? Mendorong para pemimpin yang punya kekuasaan, punya kewenangan, punya pasukan untuk menghentikan kezaliman itu dengan mencegahnya, mengirimkan pasukan, menggunakan diplomasi. Saya pikir itulah kewajiban kita masing-masing dan tentu semua level kewajiban kita itu akan dimintai pertanggungjawaban kita sesuai level masing-masing di akhirat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan kepada sahabat Wahyu semua saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam bincang bersama sahabat Wahyu dalam sesi berikutnya. Saya akhiri tema kita Palestina membara 8.535 korban nyawa, Papua kelaparan 24 korban nyawa. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.